Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revan Darifan Nur Rahman, NIM E 2019-2198. Di sini saya mendapatkan tugas UTS yaitu mereview 3 makalah milik teman kelas, yaitu makalah pertama yaitu tentang pembentukan peradaban periode kenabian. Sebelum datangnya Islam, kehidupan sosial bangsa Arab boleh dikatakan jauh dari nilai-nilai moral yang beradab. Kondisi alam yang penuh bebatuan, gersang, dan tandus, serta udara panas dan minimnya ketersediaan air sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter orang-orang yang di sana. Mereka hidup secara berkelompok atau dikenal dengan kabilah-kabilah dengan ikatan pertalian darah serta fanatisme suku yang tinggi, sehingga tak jarang mereka saling bermusuhan dengan lainnya. Fase Mekah. Fanatisme bangsa Quraisy terhadap agama nenek moyang telah membuat Islam sulit berkembang di Mekah, walaupun Nabi Muhammad sendiri berasal dari suku yang sama. Dakwah secara diam-diam. Dengan turunnya perintah itu, mulailah Rasulullah berdakwah. Pertama-tama beliau melakukannya secara diam-diam di lingkungan sendirian di kalangan rekan-rekannya, karena setelah itu orang pertama kali yang menerima dakwanya adalah keluarga dan sahabat dan para sahabatnya. Kemudian yaitu dakwah secara terbuka. Setelah beberapa lama berdakwah secara individual, turunlah perintah agar Nabi menjalankan dakwah secara terbuka, dan langkah berikutnya ialah berdakwah secara umum. Selanjutnya yaitu ada fase Madinah. Pada lain pihak, situasi Madinah sangat menggembirakan, adalah sebuah oasis pertanian. Sebagaimana Mekah, Madinah juga dihuni oleh beberapa klan dan tidak boleh sebuah kesukaan yang tunggal. Madinah adalah perkampungan yang diributkan oleh permusuhan yang sangat sengit dan anarkis antara kelompok kesukuan terpandang suku Aus dan Khoraj. Kemudian yaitu pembentukan sistem sosial. Peradaban atau kebudayaan pada Rasulullah yang paling dahsyat adalah perubahan sosial. Suatu perubahan mendasar di masa kebobrokan mulai dan moralitas yang beradab masa Nabi ditandai dengan asas-asas yang diciptakan sendiri oleh Nabi Muhammad di bawah bimbingan wahyu. Selanjutnya yaitu ada bidang politik. Selanjutnya Allah merumuskan piagam yang berlaku bagi seluruh penduduk Yastrib, baik orang muslim maupun non-muslim atau Yahudi. Piagam ialah yang Ibnu Wasis disebut sebagai Undang-Undang Dasar Negara Islam. Selanjutnya yaitu ada bidang ekonomi. Semua orang Islam dihimbau untuk berjual beli dan melakukan semua aktivitas perdagangan di pasar itu tanpa bekerja sama sedikitpun dengan Yahudi dan tanpa terlibat dengan produk atau barang mereka. Selanjutnya yaitu bidang militer. Islam telah mengenal taktik dalam peperangan, sebab militer dalam Islam adalah salah satu bagian dan mempertajamkan dakwah. Dakwah dan jihad adalah hukumnya wajib bagi kaum muslimin. Jihad merupakan suatu upaya untuk mencapai keselamatan. Ia merupakan tuntunan Allah yang dapat mengantarkan manusia langsung masuk surga. Pada masa sebelum Islam berkembang, kota Madinah bernama Yastrib dikenal sebagai pusat perdagangan. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah, kota ini diganti namanya menjadi Madinah sebagai pusat perkembangan Islam sampai wafat dan dimakamkan di Shan. Selanjutnya yaitu saya mereview video yang kedua, yaitu tentang Arab pra-Islam, sistem politik, kemasyarakatan, kepercayaan, kebudayaan. Peradaban adalah keseluruhan yang kompleks dari kehidupan masyarakat manusia yang meliputi pengetahuan politik, kepercayaan, kebudayaan, tradisi, sosial, dan semua kemampuan dan kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Salah satu contohnya ialah peradaban bangsa Arab, yaitu peradaban Arab pra-Islam. Arab memiliki peradaban yang menjadi cikal bakal di urutannya agama Islam sebelum Arab menjadi negara Islam. Selanjutnya yaitu yang pertama bangsa Arab
pra-Islam. Dilihat dari silsilah keturunan dan cikal bakalnya, para sejarawan membagi kaum-kaum bangsa Arab menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama Arab Baidah, yaitu kaum-kaum Arab terdahulu, sejarahnya tidak bisa diacak secara rinci dan komplit. Dan yang kedua yaitu Arab Ar-Ibah, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Yarubin. Dan yang ketiga yaitu Arab Mustaribah, yaitu kaum Arab yang berasal dari keturunan Ismail. Kemudian yaitu yang kedua sistem politik dan kemasyarakatan bangsa Arab pra-Islam. Kondisi politik. Sebelum Islam datang, wilayah sekitar ujung Arab dapat kerajinan besar yang dibagi menjadi 2 imperium, yaitu Imperium Romawi Timur. Ada Romawi Timur dan ada Romawi Barat. Ada pra-Islam di masa jahiliyah menjelang keadaan agama Islam pada dasarnya terpecah-pecah, tidak mengenai kepemimpinan sentral dan persatuan. Mereka mempunyai sistem pemerintahan yang ideal dan tidak mengindahkan nilai-nilai moral. Kepemimpinan politik di sana didasarkan pada Qabi al-Qabi atau suku-suku. Selanjutnya yaitu kondisi masyarakatan. Dengan keadaan alamnya yang gurun, padang pasir, penduduknya memiliki keistimewaan, yaitu mereka memiliki nasab murni karena Jazirah Arab tidak pernah dimasuki oleh orang-orang asing. Secara sosiologis, bangsa Arab sebelum Islam merupakan bangsa yang hidup secara kesukuan. Mereka hidup berpindah-pindah. Hal ini disebabkan kondisi geografis yang tidak mendukung, seperti model tanah yang tandus, berbatu, padang pasir luas, serta beriklim panas dan jarang turun hujan. Dalam keadaan semacam ini, wajar jika mereka memiliki watak keras, suka berperang, merampok, berjudi, berzina, sehingga terkesan jauh dari nilai-nilai moral kemanusiaan. Dunia politik Arab pra-Islam lebih didominasi oleh model kesukuan. Pemimpin tertinggi dari suku dinamakan Syaikh. Fungsi pemerintahan Syaikh ini lebih banyak bersifat penengah daripada memberi komando. Selanjutnya mereview video yang ketiga, yaitu tentang peradaban Islam masa Bani Abbasiyah. Pada masa kerajaan Abbasiyah, kekuasaan Islam bertambah luas dengan pusat pemerintahannya di Baghdad. Perluasan kekuasaan dan pengaruh Islam bergerak ke wilayah timur Asia Tengah, Hindia, dan perbatasan Cina. Sikap politik Daulah Abbasiyah berbeda dengan Daulah Bani Umayyah. Yang selanjutnya yaitu ada sejarah berdirinya Khilaf Bani Abbasiyah. Abbasiyah nama dinasti kekhalifahan yang berkuasa mulai 749 Masehi hingga 1258 Masehi. Ini diambil dari nenek moyang Al-Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim, paman Rasulullah. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abu al-Abbas al-Saffah dan sekaligus sebagai khalifah pertama. Selanjutnya yaitu ada pemerintahan dinasti Abbasiyah. Dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah, kepala negara adalah khalifah, yang setidaknya dalam teori memegang semua kekuasaan. Ia dapat melimpahkan otoritas sipilnya kepada orang wazir, otoritas pengadilan kepada seorang hakim. Peradaban Islam mengalami puncak kejayaan pada masa Daulah Bani Abbasiyah. Perkembangan ilmu pengetahuan sangat maju yang diawali dengan penerjemahan naskah-naskah asing, terutama yang berbahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Namun, di akhir pemerintah Khalifah dinasti Abbasiyah, Islam mengalami keterpurukan yang sangat rendah. Hal ini disebabkan dari serangan tentara Mongol yang telah menghancurkan pusat peradaban umat Islam di Baghdad. Mongol ke wilayah kekuasaan Islam menjadi lemah, apalagi serangan Hulungukan dengan pasukan Mongol
yang biadab menyebabkan kekuatan Abbasiyah menjadi lemah dan akhirnya menyerah kepada kekuatan Mongol. Baik, cukup itu yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.